Baiklah, perkenalkan nama saya Luciana, kelas 10 MIA 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan badan usaha dalam pembelajaran ekonomi. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Yang harus ada pada setiap badan usaha adalah syarat-syarat administratif dan bersifat resmi dan diresmikan oleh pejabat yang berwenang. Di sisi lain, badan usaha juga harus merencanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperoleh laba. Sedangkan, perusahaan adalah suatu unit ekonomi yang mengkombinasikan antara pengusaha, modal, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa tertentu. Perusahaan adalah tempat di mana barang dan jasa diproses. Misalkan di lingkungan kita sendiri terdapat perusahaan seperti perusahaan pakaian, perusahaan mebel, dan perusahaan angkutan. Selanjutnya, jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. 1. Agraris adalah kegiatan mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Contoh, perkebunan teh, kelapa sawit, perkebunan karet, dan lain-lain. Kedua, ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contoh, hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. 3. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh, perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. 4. Industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh, sepatu, pakaian, dan sebagainya. 5. Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh, jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Jenis-jenis badan usaha menurut kepemilikan modal. 1. Badan usaha milik swasta adalah seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dapat dibedakan juga menjadi perusahaan perseorangan, persekutuan firma, perusahaan komanditer, dan perseroan terbatas. 2. Badan usaha milik negara atau BUMN, kepemilikan modal yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 3. Badan usaha koperasi, kepemilikan modal berada pada anggota-anggotanya yang bersumber dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha itu adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Kelebihan perusahaan perseorangan, organisasi yang mudah kebebasan bergerak. Tidak ada yang mempersoalkan manajemen perusahaan perseorangan, sebab dia sendiri yang memegang kekuasaan di dalam perusahaan. Penerimaan seluruh keuntungan pajak yang rendah, ketidakmungkinan bocornya rahasia, ongkos organisasi yang murah, undang-undang dan peraturan yang membatasi gerak perusahaan perseorangan relatif sedikit jika dibandingkan dengan peraturan pada bentuk-bentuk badan usaha lain. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki motivasi kuat dalam mendapatkan laba. Kekurangan perusahaan perseorangan, tanggung jawab perusahaan yang tak terbatas, besar perusahaan terbatas, kontinuitas yang tidak terjamin, kesulitan dalam soal pimpinan. Selanjutnya, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah usaha untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan memakai nama bersama, atau persekutuan firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Kelebihan persekutuan firma antara lain: 1. Kebutuhan modal mudah terpenuhi. 2. Keputusan yang diambil lebih objektif. 3. Tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangan persekutuan firma: tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Penanaman modal beku. Persekutuan firma dapat berakhir oleh karena beberapa hal. Seorang sekutu meninggal atau jatuh pailit, dibubarkan hakim karena alasan-alasan sah, jangka waktu yang ditetapkan persekutuan firma telah habis, seorang sekutu menarik diri. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Kelebihan persekutuan komanditer: mudah proses pendiriannya, kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi,
Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik sebagai tempat untuk menanamkan modal. Persekutuan komanditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Kekurangan persekutuan komanditer, kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu komplementer yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau sero. Beberapa jenis perseroan terbatas. 1. Perseroan terbatas terbuka. Kebutuhan modal diperoleh dengan menjual saham di bursa. 2. Perseroan terbatas tertutup. Saham-saham pada perseroan tertutup dimiliki oleh orang-orang tertentu dan seringkali orang-orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dan sahamnya berbentuk atas nama. 3. Perseroan terbatas milik negara atau persero. Sebagian atau seluruh saham pada perseroan terbatas ini dimiliki negara atau disebut persero. 4. Perseroan terbatas kosong. Perseroan terbatas kosong adalah sudah bangkrut dan tidak ada aktivitas, tetapi masih sah sebagai PT. Kelebihan perseroan terbatas, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham, pemisahan pemilik dari pengurus, mudah mendapatkan modal, terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Kekurangan perseroan terbatas, pemungutan pajak terhadap perseroan terbatas relatif besar, mendirikan perseroan terbatas lebih mahal, tidak terjaminnya rahasia, kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan. Struktur organisasi PT yaitu 1. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang secara umum bertugas untuk menentukan skala kebijaksanaan umum PT. 2. Organ kedua adalah direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Dan ketiga adalah komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham. Koperasi. Istilah koperasi berasal dari dua suku kata, CO dan operation. CO berarti bersama dan operation berarti pekerjaan. Sehingga kalau digabung menjadi cooperation, atau dengan kata lain, koperasi berarti pekerjaan bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Misi koperasi, memacu pengembangan usaha kemandirian profesionalisme. Peranan pemerintah dalam pasal 60 UU nomor 25 tahun 1992 adalah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur koperasi: 1. Rapat anggota, 2. Pengurus, 3. Pengawas, 4. Manajer. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat antara lain: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kelebihan koperasi: prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya, koperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Dasar sukarela: orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan koperasi: keterbatasan di bidang permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat adalah meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai sokogurunya. Perusahaan negara: badan usaha milik negara atau BUMN sedikit sulit karena perusahaan negara di Indonesia diatur oleh peraturan-peraturan yang berbeda sejak zaman penjajahan hingga dewasa ini. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara hanya membagi BUMN menjadi dua bentuk, persero dan perum.
Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas. Seluruh atau paling sedikit 51% kepemilikan saham adalah milik negara. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan juga untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Organ atau perangkat dalam persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Perum, seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum didirikan dengan maksud dan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan. Berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, organ Perum adalah menteri, direksi, dan dewan pengawas. Kelebihan BUMN adalah seluruh keuntungan BUMN menjadi keuntungan negara. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangan BUMN adalah pengelolaan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMN. Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, perusahaan daerah. Perusahaan daerah atau sering disebut Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah di mana modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Fungsi badan usaha. 1. Fungsi komersial ini dapat dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Perusahaan harus mampu memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan berkualitas tinggi. Fungsi komersial badan usaha akan senantiasa berusaha memperoleh laba maksimal. Tujuan itu dapat dicapai bila perusahaan mengelola secara optimal semua sumber daya yang dimilikinya. Pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan oleh setiap badan usaha melalui fungsi manajemen dan fungsi operasional. 2. Fungsi manajemen terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 3. Fungsi operasi untuk mengoperasikan perusahaannya. Badan usaha perlu memperhitungkan faktor-faktor personalia, pembelanjaan, produksi, pemasaran, dan pengorganisasian. 4. Fungsi sosial adalah kegiatan perusahaan secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. 5. Fungsi ekonomi. Perusahaan sebagai mitra kerja pemerintah ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Perusahaan dapat membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Sekian penjelasan tentang badan usaha dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.